Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisha Lutfia Zabrina dari kelas 10 IPS 1. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang ideografis dan Ain Malik dalam sejarah. Jadi menurut Kunto Wijoyo, sejarah sebagai ilmu memiliki sifat antara lain yaitu diakronis, terus ideografis, unik atau Ain Malik, dan empiris. Kalau ideografis menurut sejarah itu dia menggambarkan atau menceritakan peristiwa sejarah itu secara detail atau secara rinci sehingga kita dapat memahami maknanya. Jadi dia itu ideografis itu dia itu kayak menceritakan kembali secara rinci dari awal sampai akhir secara rinci, nggak ada yang terpotong-potong sedikit pun, jadi betul-betul jelas, jadi kita paham maknanya itu apa. Nah, terus kalau secara Ain Malik dalam sejarah itu dia berasal dari kata Jerman yang secara harfiah itu berarti sekali terjadi. Nah, itu bisa kita simpulkan bahwa bisa kita lihat dari kata-kata itu sudah bisa kita lihat bahwa kalau secara Ain Malik itu dia pengertiannya itu cuma sekali terjadi, nggak bisa diulang-ulang lagi. Nah, dalam hubungannya dengan sejarah, Ain Malik berhubungan dengan dari sebuah peristiwa sejarah, bahwa peristiwa sejarah itu yang dari masa lalu itu cuma terjadi di masa itu aja, cuma terjadi sekali itu aja, nggak bisa diulang-ulang lagi. Makanya itu disebut sejarah Ain Malik atau sejarah yang unik. Nah, disebut unik karena tidak ada kembarannya atau padanannya, kayak unik gitu. Dia kayak Ain Malik itu unik karena dia cuma terjadi sekali aja, nggak bisa berulang-ulang lagi. Nah, kalau kita simpulkan dari ideografis dan Ain Malik itu dia bukan pengertian yang sama ya, beda. Kalau ideografis itu berarti dia dia menceritakan kembali dari awal sampai akhir secara jelas. Misalnya tentang sejarah Nabi dia menceritakan dari Nabi Adam turun sampai Nabi seterusnya sampai kisah akhir Nabi Muhammad. Nah, itu kalau mohon maaf Bu, itu tadi adik saya. Jadi itu bisa kita lihat dia betul-betul menjelaskan dari awal sampai akhir tentang sejarah itu. Jadi kita itu dapat maknanya gitu loh. Jadi kita dapat maknanya, dapat betul-betul kita bisa kayak memahami dengan jelas. Nah, kalau Ain Malik itu dia itu menjelaskan kalau peristiwa sejarah itu nggak bisa lagi diulang lagi, nggak bisa, dia cuma bisa terjadi sekali aja. Nah, itu yang dibilang unik dari kata Ain Malik itu. Jadi udah, itu terjadi sekali aja, nggak bisa berulang-ulang. Nah, mungkin itu aja.
Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang pengertian ideografis dan Ain Malik menurut dalam sejarah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.